bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, ya tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu kemudian laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, halaktu, binasa aku. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ma ahlakaka au ma laka, apa yang membuatmu binasa, au ma laka, atau ada apa denganmu. Qala, berkata laki-laki ini, waqa'tu ala mra'ati, aku telah mendatangi istriku, artinya menjima istrinya. Fi Ramadana, di bulan Ramadan. Jadi di satu riwayat ada tambahan fi Ramadana. Wa ana shaimun, sedangkan aku sedang berpuasa. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, asabtu ahli fi Ramadana, aku mendatangi istriku, keluargaku maksudnya adalah istriku, fi Ramadana, di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau mendapati seorang budak untuk kau merdekakan? Qala la, orang ini berkata, tidak, saya tidak punya budak untuk saya merdekakan, wahai Rasul. Qala, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, kata orang ini berkata, tidak, saya enggak sanggup Rasul. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal tajidu it'ama 60 miskina, apakah engkau bisa memberikan makan atau memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Qala la, laki-laki ini pun berkata, tidak. Fasakata an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam. Fabainama nahnu ala dhalik, ketika kami sedang dalam keadaan seperti itu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, ya para sahabat juga diam. Idh utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamar, tiba-tiba didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin, yakni satu wadah, ya, satu wadah, ya kira-kira isinya ada 15 sa', ya. Jadi arak ini adalah satu wadah yang biasanya dibuat dari apa? Anyaman pelepah kurma. Mungkin kalau kayak kita kayak keranjang, ya. Jadi kalau dalam bahasa kita arak itu ya seperti keranjang, ya, terbuat dari anyaman pelepah kurma. Ya, dari anyaman pelepah kurma. Fihi tamrun, di dalamnya terdapat kurma kering. Wal araku al-miktalu, yang dimaksud dengan al-arak adalah miktal, yaitu apa? Keranjang tadi. Jadi sekeranjang kurma. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina sa'ilu, mana orang yang bertanya tadi? Lantas kemudian
Qala, berkata orang itu, ana, saya Rasul. Ya, saya yang tadi bertanya. Qala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudh hadha." Ambil keranjang yang berisi kurma ini. Ya, ambil di keranjang ini yang isinya kurma tadi. Fatasaddaq bihi, dan lantas bersedekahlah dengan kurma-kurma yang ada di keranjang tersebut. Faqala, maka orang ini pun berkata, ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah saya mesti mensedekahkan ini kepada orang yang lebih fakir dari saya, wahai Rasulullah? Nah, fawallahi ma baina labataiha. Demi Allah, tidak ada di antara dua batas kota Madinah. Ya, jadi labbah ail harrah, yaitu al-ardul lati ta'luha hijaratun sud. Tanah yang didominasi batu yang berwarna hitam, itu labbah. Jadi Madinah, kota Madinah ini di antara dua labbah, di timur dan di barat. Ya, gitu. Di timur dan di barat. Timur dan di barat. Nah, sehingga apa? Dua labbah ini berarti dua tanda atau dua batas kota Madinah. Yuridul harrata, ini yang dimaksud dua tanah hitam yang menjadi batas kota Madinah. Jadi tidak ada di antara dua batas kota Madinah ahlu baitin, satu keluarga, afqaru, yang lebih fakir, min ahli baiti, daripada keluargaku. Fadhahikan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Hatta badat anyabuhu, sehingga gigi taring beliau nampak. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya at'im ahlaka. Berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Ainam. Ya, berikanlah kepada keluargamu. Begitu. Jadi al-harrah, al-ardu tarkabuha hijaratun sud. Jadi al-harrah adalah bumi yang di atasnya adalah itu batu-batuan yang berwarna hitam. Jadi kita sudah jelaskan. Nah, di dalam penjelasan di sini terkait dengan seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama sahabatnya adalah Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Jadi ini nama sahabat yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengadukan bahwa dia telah mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Salamah bin Sakhr al-Bayadi namanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lantas kemudian berlaku kasar padanya. Kamu ini gimana sih? Tidak begitu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa kamu punya budak untuk dimerdekakan? Ini bayar kafarat maksudnya. Ya, dia ternyata tidak punya. Apakah kamu punya
makanan yang kamu mampu puasa selama 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. Tidak. Ini 1 bulan aja saya melanggar Rasul. Bagaimana kemudian saya harus 2 bulan puasanya? Lalu kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau punya makanan yang digunakan untuk disedekahkan kepada 60 orang miskin? 60 orang miskin. Nah, ini ada keterangan atau penjelasan dari Syekh ya, Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam, yang kemarin ditanyakan, likulli miskinin muddun. Setiap 1 orang miskin 1 mud. Ya, setiap 1 orang miskin 1 mud. Begitu. Ya. Nah, berapa 1 mud itu? Ya. Jadi kalau ditanya 1 mud itu berapa ukurannya? Ya, 1 mud itu berapa? Jadi kalau 1 sa', ya, 1 sa' itu isinya 4 mud. 1 sa' itu isinya 4 mud. Sama dengan 2,5 liter. Sama dengan 2,5 liter. Jadi sekitar 0,625 liter. Ya, setengah liter lebih sedikit lah. 1 mudnya itu. Ya. 0,625. Jadi kira-kira ya, kalau misalnya mau dia bikin genap 1 liter, ya tafadhal. Ini ada keterangan itu. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin dapat 1 mud dari gandum atau yang lainnya. Ternyata dia nggak punya juga. Maka Nabi SAW terdiam. Lantas kemudian Nabi SAW membawa tadi kurma. Sewadah kurma, sekeranjang kurma. Ya. Sekeranjang kurma yang berisikan kurang lebih 15 sa'. Jadi tadi 1 sa' itu berarti 2,5 liter. Kalau dikali 15 berarti sekitar 37,5 liter. 37,5 liter kalau pakai literan ya. Isinya berapa tadi itu? 15 sa'. Ya, 1 sa'-nya 2,5. Tinggal dikali 15. Agar supaya orang itu bisa bersedekah. Ya, agar supaya orang itu bisa bersedekah, membayar kafarat. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, aina sa'il, mana orang yang bertanya? Faqala ana. Lalu orang itu katakan, saya Rasul. Lalu Nabi SAW katakan, ambil kurma ini, bersedekahlah engkau agar menjadi kafarat bagimu. Ya. Dia Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah saya mesti bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari saya, wahai Rasul? Lalu kemudian orang ini berkata bahwa tidak ada yang lebih fakir dari dirinya. Maka Nabi tertawa karena tadi takjub dengan keadaannya orang ini. Ya, heran. Ya, dia takut datang berharap keselamatan. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasul, lalu diberikan oleh Rasul kurma untuk bisa bersedekah. Ternyata keluarganya yang paling fakir. Lalu Nabi perkenankan dia untuk menginfakkan kurma-kurma itu untuk keluarganya. Dan itu berarti dia membayar kafaratnya dengan hal itu. Para ulama bersepakat, atau kebanyakan para ulama berpandangan bahwa wajib kafarat bagi orang yang mendatangi istrinya di siang hari Ramadan dan dia bersengaja melakukan hal itu.
ya, dia sengaja melakukan hal itu. Dan apakah mereka berbeda ya? Mereka berbeda pandangan. Jadi kalau dia datangi sengaja, kalau yang lupa kemarin kita sudah bahas, dia bersengaja mendatangi istrinya, maka dia wajib kafarat. Lalu kemudian di dalam hadis ini kan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam urutannya. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, para ulama berselisih di sini. Apakah yang disebutkan di dalam hadis itu harus berurutan seperti itu dalam kafarat? At-tartib, hal wujubul kafarati ala tartib, apakah kewajiban kafarat sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam hadis? Atau at-takhyir, boleh milih yang mana yang duluan atau yang mana yang dia bisa, yang mana dia mampu. Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad di dalam satu riwayatnya mengatakan bahwa kewajiban kafarat itu takhyir. Takhyir artinya tidak harus berurutan. Sebagaimana di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan aftara fi Ramadan. Bahwa ada seseorang yang batal di Ramadan, di bulan Ramadan, ya kalau mendatangi istrinya, fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia ayyukaffira, agar dia membayar kafarat, bi'idqi raqabatin, dengan memerdekakan budak, atau ini pakainya atau. Jadi atau ini milih, dia boleh milih. Au siyami syahraini mutatabi'aini, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Au it'amu sittina miskina, atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi di sini pakainya atau. Yang ini menunjukkan takhyir. Artinya dia boleh memilih mau yang mana yang dia mampu, yang mana yang dia bisa. Ini pendapatnya Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ya. Bahwa dia boleh memilih mana yang dia mampu, mana yang dia bisa. Wa dhahaba al-jumhur minal ulama, tapi mayoritas para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, dan yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri dan Al-Auza'i, bahwa kewajiban kafarat ini berurutan. Urutannya merdekakan budak dulu. Dia tidak boleh langsung puasa 2 bulan. Kalau memang dia ternyata mampu merdekakan budak, ya dia harus merdekakan budak. Kalau tidak mampu, baru turun. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru turun. Memberi makan 60 orang miskin. Tapi, kalau memerdekakan budak mampu, dia tidak boleh memilih yang 2 yang setelahnya. Itu namanya tartib. Berbeda dengan pendapat yang sebelumnya yang mengatakan boleh dia pilih yang mana yang dia mau. Mustadillina bihaditsil bab. Mereka para ulama yang mengatakan harus tartib berdalil dengan hadis yang disebutkan dalam bab ini. Waja'alu hadits at-takhyir mujmalan, dan mereka mengatakan, mereka jadikan hadis yang boleh memilih itu global, dijelaskan dengan hadis yang tartib agar supaya bisa mengamalkan 2 hadis itu sekaligus. Kalau hanya diambil hadis yang boleh memilih, maka tidak bisa diambil hadis yang tartib ini. Ya, jadi yang ada di dalam hadis Nabi itu yang menyebutkan dari hadis sahabat Abu Hurairah atau itu maksudnya adalah at-tartib ya. Maksudnya adalah berurutan. Bukan dia boleh memilih apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Dan juga berbeda pendapat para ulama, apakah kafarat itu gugur karena nggak mampu semuanya. Jadi maksudnya misalnya begini. Apabila ada orang tadi mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Memerdekakan budak, dia nggak mampu. Memberi makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin, dia nggak mampu. Apakah ini bisa gugur dari dirinya karena dia nggak mampu ketiga-tiganya?
mayoritas para ulama berpandangan bahwa tidak gugur kafarat karena tidak mampu. Karena di dalam hadis itu tidak ada yang menunjukkan hal itu. Ya. Tetapi yang ada di dalam hadis itu tidak gugur karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dia punya budak, dia nggak punya untuk dimerdekakan, dia mampu tidak berpuasa 2 bulan, dia nggak mampu. Lalu kemudian ketika dia ditanya lagi bisa nggak memakan 60 orang miskin, Nabi diam. Nabi tidak katakan ya udah kalau kamu nggak mampu ya udah nggak usah bayar kafarat, tidak. Tapi dia tetap wajib harus ditunaikan. Artinya kapan dia mampu ya dia harus membayarnya. Ya. Nah, adapun dalam kasus ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kurma sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, yang kemudian dia membayar kafarat, ya, dan dia berikan kepada keluarganya, termasuk dia makan sendiri dari kurma itu. Nah, dari sini sebagian para ulama katakan, apabila seseorang membayar kafarat tapi dibayarkan oleh orang lain. Nah, ini kan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diberikan kepadanya, baru kemudian dia mau kasih orang lain, ternyata nggak ada yang lebih fakir daripada dia, maka diberikan kepada keluarganya dan dia juga boleh memakannya. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa hukum yang bisa diambil. Yang pertama, bahwa mendatangi istri berjima di siang hari bulan Ramadan ini termasuk perbuatan yang membuat kebinasaan atau mendatangkan kebinasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan, ya, ini ketika orang itu bertanya, saya binasa Rasul tanya, kenapa? Saya datangi istri saya siang hari Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan nggak apa-apa, tidak. Itu berarti memang berat. Dan orang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan wajib membayar kafarat sesuai dengan urutan yang disebutkan. Memerdekakan budak kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Ya. Dan kafaratnya tidak gugur ketika dia tidak mampu. Karena Nabi tidak menggugurkannya. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membantunya dengan memberikan kepada dia kurma. Makanya di dalamnya terdapat faedah jawazut takfiri anil ghair. Bolehnya dia dibayarkan kafarat oleh orang lain. Dan boleh baginya dan keluarganya makan dari itu kalau kafarat itu dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dan memerdekakan budak yang dimaksud di sini tentu budak yang mukmin, ya. Budak yang mukmin. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Dan di dalamnya juga terdapat kemuliaan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika seseorang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menyesal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ya, jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, dan termasuk juga tentunya ini membatalkan puasanya, maka dia wajib mengqadanya dan dia juga wajib membayar kafaratnya. Ya, dia wajib mengqadanya dan juga dia wajib membayar kafaratnya. Nah, lalu kemudian selanjutnya babus shaumi fis safar. Bab berpuasa ketika dalam perjalanan. Wa ghairihi dan yang lainnya. Ini yang di naskah ini ada wa ghairihi, tapi di naskah yang lainnya tidak ada. Jadi as-safar ini termasuk keringanan yang diberikan bagi seseorang kalau dia ketika Ramadan dia safar, maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ya.
untuk tidak berpuasa, diberikan keringanan. Maka pada hadis yang ke-191 yang dinaskah ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwa sesungguhnya Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an qala lin Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu fi safari, apakah saya boleh berpuasa ketika safar, ketika perjalanan? Wa kana katsira siyami, dan Hamzah ibn Amr al-Aslami orang yang banyak berpuasa. Artinya sudah terbiasa puasa. Jadi memiliki kekuatan untuk berpuasa. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau saya lagi safar, apakah saya boleh puasa, Rasul? Karena memang dia orang yang memiliki kemampuan untuk berpuasa dan sudah terbiasa berpuasa. Dia juga sangat menginginkan kebaikan. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ta fasum. Kalau kamu mau, ya kamu apa? Kamu puasa. Ya kalau kamu mau, kamu puasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau, maka apa? Berbuka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepadanya. Kalau dia kuat, dia sanggup, silahkan dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak kuat, tidak sanggup, ya silahkan dia berbuka. Jadi di dalam hadis ini terdapat faedah, itu tadi at-takhyir baina as-siyami wal fitr. Nabi memberikan pilihan bagi seseorang yang kuat berpuasa di safar untuk dia berpuasa atau dia berbuka. Bagi yang memang mampu, ya silahkan. Ya. Bagi yang tidak mampu, ya juga silahkan berbuka. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud dan Al-Hakim, Hamzah ibn Amr al-Aslami berkata, ya Rasulullah, inni sahibu dhahrin u'alijuhu. Wahai Rasul, saya ini adalah orang yang sering berkendara. Usafiru wa akrihi, dan saya sering safar. Wa rubbama sadafani hadha asy-syahr, dan terkadang bertepatan dengan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Wa ana ajidul quwwata alaihi, dan saya mendapati saya memiliki kemampuan, kekuatan. Wa ajiduni an asuma, dan aku dapati diriku berpuasa ahwana alayya, lebih mudah bagi saya, min an uakhirahu, daripada saya akhirkan, artinya daripada saya nggak puasa nanti saya bayar di hari yang lain, mendingan saya kuat melakukannya ya pada saat safar ini. Fayakun dainan alayya, lalu kemudian dia jadi hutang atas saya merasa berat kalau begitu, lebih baik saya kerjakan sekarang. Faqal ay dzalika syi'ta ya Hamzah, ya mana yang kau mau wahai Hamzah, silahkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan orang yang safar, dia dalam keadaan safar, dia tidak mampu, lalu dia berbuka, ya silahkan. Ya, tapi kalau dia mampu, kuat, dia lanjutkan, maka dia juga dipersilahkan. Maka ini pada hadis yang selanjutnya, al-haditsu tsani wa 90 ba'da al-mi'ah. Hadis ke-192, hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami safar. Kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-sa'imu 'alal muftiri. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak puasa. Walal muftiru 'alas saimi. Orang yang berbuka tidak pula mencela orang yang berpuasa. Ya, jadi ini para sahabat sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka
berbuka, sebagian mereka berpuasa. Nabi SAW tidak melarang kedua golongan ini, sebagian yang puasa yang berbuka, tidak ada yang dicela oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi berbuka ketika safar dia tidak berpuasa adalah rukhsah, keringanan. Yang ditetapkan oleh syariat juga. Wa rukhsatu laisa fi tarki inkar, dan rukhsah keringan tidak boleh diingkari. Ya karena memang dia diberi keringanan, jadi nggak boleh diingkari, dicela, tidak diperkenankan, nggak boleh. Maka sebagian para sahabat tidak mencela yang lain. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Yang berbuka, dia juga tidak mencela yang berpuasa. Dan Nabi SAW ada bersama dengan mereka dan Nabi membiarkan hal itu. Ini menunjukkan iqrar ya. Atau dengan istilah lain, sunnah taqririyah. Sunnah yang berupa ketetapan dari Nabi SAW. Nabi SAW menetapkan bahwa yang dilakukan tersebut adalah hal yang diperkenankan dan diperbolehkan. Pada hadis yang selanjutnya, al-haditsu tsalitsu wa tis'una ba'dal mi'ah, hadis ke-193, an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Kami safar, keluar maksudnya safar, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadidin, di cuaca yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi, sehingga sungguh salah seorang di antara kami meletakkan tangannya ala ra'sihi, di atas kepalanya, min syiddatil harri, karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada di antara kami orang yang berpuasa illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah ibn Rawahah, dan Abdullah ibn Rawahah. Jadi ini para sahabat pernah safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan, sangat panas sekali. Sehingga pada saat itu nggak ada sahabat pun, satupun orang yang puasa, kecuali 2 orang saja yang puasa. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah ibn Rawahah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah ibn Rawahah, mereka ya diberikan oleh Allah kemampuan untuk berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mencela mereka yang enggak berpuasa. Dibiarkan saja. Karena apa? Diberi keringanan. Diberi apa? Diberi keringanan. Bahkan ada sampai sebagian salaf, ya memang ada sebagian salaf yang sangat keras sekali. Artinya sangat keras itu, ya harus ambil keringanan. Ini dari seperti fatwanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibrahim An-Nakhai. Ini riwayat datang dari sebagian sahabat Abdurrahman ibn Auf, Abi Hurairah, Abdullah ibn Umar. Sebagian salaf mengatakan bahwa nggak boleh lagi safar saum, tidak boleh. Ba'dus salaf menyatakan hal itu. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan ya, mau puasa boleh, mau berbuka silahkan, sebagaimana tadi hadis-hadis yang sudah kita sebutkan. Dan ini yang lebih kuat, yang lebih rajih. Ya, ini yang lebih kuat, wallahu alam, yang lebih rajih, dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Bolehnya puasa kalau dia mampu, bolehnya dia berbuka kalau dia tidak mampu, silahkan. Yang tidak diperkenankan itu adalah ketika orang itu safar, lalu kemudian dia sudah payah, udah tidak sanggup, sudah payah, tapi dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa. Ini yang nggak diperkenankan. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, yaitu al-hadis ar-rabi' wa tis'una ba'dal mi'ah.
Hadis ke-194. An Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, berkata sahabat Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika dalam perjalanan. Fara'a zihaman. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang berdesakan. Rombongan berdesakan. Wa rajulan qad dhullila alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang dipayungi. Yang lain nggak dipayungi, berdesakan, dia apa? Dia dipayungi sendiri. Faqala ma hadza? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, kenapa ini? Orang ini kok dipayungin? Qalu shaimun. Dia dalam keadaan puasa Rasul. Qala, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan orang yang apa? Tetap berpuasa dalam perjalanan. Wa fi lafdzin li Muslimin, dan di dalam lafaz yang lain miliknya Imam Muslim, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum." Hendaklah kalian mengambil keringanan dari Allah yang Allah telah memberikan keringanan kepada kalian. Ya, di dalam lafaznya Imam Muslim ada tambahan alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Ya, dari hadis ini tadi kita sudah katakan bahwa sebagian para ulama salaf, ba'dus salaf, menyatakan bahwa orang yang dalam perjalanan mau dia kuat puasa atau nggak kuat puasa, dia harus berbuka. Bahkan sebagian mereka mengatakan nggak sah puasanya orang yang lagi safar. Ini tadi pendapatnya yang diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf, sahabat Abi Hurairah, Abdullah ibn Umar. Dan ini juga madhabnya Imam Dawud al-Zahiri. Berdasarkan zahir hadis tadi, tidak merupakan kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Dan di dalam lafadznya Imam Muslim tadi itu, hendaklah kalian mengambil keringanan yang Allah berikan pada kalian. Tetapi, sebagaimana tadi kita sudah katakan juga, mayoritas para ulama, jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hadis ini terkait orang yang sudah nggak sanggup atau sudah lemah. Jadi dia itu sudah lemah, nggak kuat, tapi dia memaksakan. Maka itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cela, dan itu bukan kebaikan. Sebaiknya dia mengambil keringanan. Jadi dalam hal ini mayoritas para ulama mengatakan boleh puasa, boleh tidak berpuasa dalam safar. Bagi yang mampu mau puasa silakan. Bagi yang tidak mampu berbuka, itu jauh lebih baik bagi dirinya daripada dia memaksakan diri berpuasa. Ya, daripada dia memaksakan diri untuk berpuasa. Jadi kalau orang itu sudah mengalami kesulitan dan payah, berbuka jauh lebih utama baginya. Atau kemudian dengan berbuka itu membantu dia untuk menunaikan jihad misalnya. Seperti ketika Fathu Makkah ya, itu kan terjadi di bulan Ramadan. Ya, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahun terjadinya Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah, bulan Ramadan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa. Ya. Sampai satu tempat yang namanya Qura atau Qira al-Ghamim. Orang-orang juga masih pada berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan air di hadapan mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ya.
Lantas kemudian tatkala diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa masih ada orang yang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ulaikal usatu, ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Ya artinya bahwa ini sedang mau menghadapi peperangan. Kalau mereka tetap bertahan berpuasa, maka dikhawatirkan nanti apa? Nanti akan berdampak buruk kepada mereka. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan di hadapan mereka untuk berbuka. Ya, untuk berbuka. Maka tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan di depan orang berbuka agar supaya mereka ikut berbuka. Jadi yang jelas dalam hal ini, ketika orang dalam keadaan safar, secara umum dia boleh terus berpuasa, dia telah berbuka. Kalau ternyata dia tidak kuat, berat, maka lebih baik dia berbuka. Atau dia supaya mampu kuat berjihad, maka lebih baik dia berbuka. Atau agar dia mampu mengerjakan hal-hal yang lainnya, maka dia boleh berbuka. Makanya diperkenankan ya hal-hal lain yang memang ketika dia safar tadi ya. Naam. Lalu kemudian hadis yang selanjutnya al-haditsul khamis wa tis'una ba'dal mi'ah. Hadis ke 195. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Faminna shaimu, ada di antara kita yang berpuasa. Wa minnal muftiru, dan di antara kami ada yang tidak puasa. Qala fanazalna manzilan fi yaumin harrin, maka kami pun singgah. Jadi nazalna manzilan ini maksudnya singgah ya, di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan, dan orang yang paling dipayungi, artinya dia dipayungi, adalah sahibul kisai. Ya, sahibul kisai, yaitu orang yang pakai selimut ya. Faminna may yattaqi syamsa biyadihi, di antara kita ada yang menghalangi matahari dengan tangannya. Qala fasaqata as-suwamu, orang-orang yang pada berpuasa mereka berjatuhan. Wa qamal muftiruna, dan orang-orang yang orang yang berbuka ini mereka tetap berdiri, artinya tidak berjatuhan. Fadarabul abniyah, maka mereka lah yang membuat tenda. Al-abniyah maksudnya di sini adalah tenda karena singgah. Wasaqu ar-rikab, dan mereka yang memberikan minum kepada hewan tunggangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Hari ini orang-orang yang berbuka mereka yang mendapatkan pahala. Artinya mereka mendapatkan pahala lebih dibandingkan yang berpuasa. Karena yang berpuasa pada berjatuhan, pada tiduran lah kalau bahasa kita. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi para sahabat pernah safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian perjalanan ada yang berbuka, ada yang berpuasa. Dan Nabi membiarkan itu. Ketika singgah di satu tempat pada hari yang sangat panas untuk istirahat, ya. Dan para sahabat yang itu tidak mendapatkan sesuatu untuk menaungi mereka, kecuali mereka letakkan tangan mereka di atas kepala mereka, atau mereka, ya tadi, yang paling banyak dapat naungan itu ya sahibul kisah, orang yang punya selimut, artinya dengan selimutnya dia halangi matahari. Dipasang tongkat, ya, lalu kemudian dia gunakan selimutnya di atas tongkat itu, atau di pohon, ya, dia ikatkan, lalu kemudian dia mendapatkan naungan. Ya. Lalu kemudian para sahabat yang lagi puasa karena kehausan mereka bergelimpangan, berjatuhan, artinya tidur. Gak bisa berbuat apa-apa, lemes. Sedangkan mereka yang berbuka, karena mereka nggak puasa, maka mereka lah yang bikin tenda, dan seterusnya, kasih makan pada
hewan-hewan, ya, mereka pun membantu teman-teman mereka yang berpuasa. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan mereka itu, ya di mana yang nggak berpuasa ini membantu bikin tenda, kasih makan hewan tunggangan dan seterusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Zahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang berbuka hari ini mereka mendapatkan pahala yang banyak dan berlimpah. Ya, di dalamnya terdapat faedah bolehnya berbuka ataupun berpuasa ketika safar. Karena Nabi membenarkan itu semuanya. Nabi nggak melarang yang satunya. Dan para sahabat tadi, mereka tetap berusaha untuk dalam keadaan yang serba sulit, terbatas, mereka tetap berjihad. Ya, mereka tetap berjihad. Bahkan sampai ada yang tadi tetap dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan berbuka dalam keadaan seperti ini, karena berjihad, safar untuk berjihad, ada kemaslahatan dan seterusnya, maka berbuka dalam keadaan seperti ini lebih lebih utama. Karena dia bisa melakukan kebaikan yang lain. Ya. Dia lagi safar, jadi lemes, nggak bisa aktivitas dan seterusnya, apalagi ini jihad, maka jelas lebih utama dalam keadaan ini dia berbuka. Di dalamnya para sahabat pun membantu yang lain. Masya Allah, yang diperhatikan juga ini ya, akhi. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga buat kita yang dicontohkan oleh salafun salih. Yaitu apa? Itu para sahabat kan yang puasa tuh udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang berbuka, mereka membantu. Nggak lantas kemudian mereka mencela, salah sendiri kamu puasa, udah tahu kayak gini masih puasa aja, rasain kamu. Enggak begitu. Mereka ngelihat teman-temannya, para sahabat yang lain yang puasa, lemas, dan seterusnya, mereka bantu, mereka dirikan tenda, agar supaya mereka bisa bernaung di situ. Lalu kemudian onta-ontanya diberi minum, diberi makan oleh mereka, karena mereka berbuka, jadi mereka nggak lemas. Nah, di dalamnya terdapat apa? Saling membantu, saling menolong, satu dengan yang lain, dalam keadaan yang sulit. Seperti sekarang ini ya ikhwah. A'azakumullah walhamdulillah. Jadi di balik hikmah musibah, apa artinya? Muncul kepedulian. Yang mampu membantu yang nggak mampu, yang kuat membantu yang lemah, dan seterusnya. Ini telah dilakukan para sahabat. Mereka ketika dalam perjalanan safar, mau jihad, yang puasa lemas, dibantu oleh mereka yang tidak berpuasa. Ya, agar supaya hal-hal yang yang menghalangi kita sehingga kita terhalang dari menunaikan kebaikan disebabkan karena sebab tertentu, kita berusaha bersama-sama untuk menghilangkannya. Kita berusaha bersama-sama untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan itu. Maka oleh karena itu, hari ini ya ikhwah, azakumullah, tentu siapapun di antara kita rindu beraktivitas, beribadah di masjid, ya, salat tarawih dan seterusnya, apalagi Ramadan nanti, tentu kita rindu. Tetapi ada hal yang lebih besar lagi. Ya, hal yang lebih besar lagi, yaitu di mana kalau kita tidak memperhatikan hal itu, tetap saja kita beraktivitas, nanti akan menyebabkan semakin banyaknya korban berjatuhan, yang itu akhirnya mempersulit sebagian saudara kita, para tenaga medis dan seterusnya, yang mereka istilahnya jumlahnya tidak banyak, tapi kalau jumlah pasiennya yang terkena semakin banyak, maka kita mempersulit mereka. Maka sebenarnya ketika kita tidak beraktivitas, bergerombol, berkumpul, orang banyak dan seterusnya, agar meminimalisir, bukan semata-mata karena takut kena penyakit semata doang, bukan. Ya, seperti sebagian orang yang berkata, masa gitu aja takut, kita kan sholat, kita ini ibadah. Bukan itu, tapi ketika jatuh korban, banyak, tenaga medisnya terbatas, sedikit, kewalahan mereka. Ya, bahkan sebagian mereka dari para tenaga medis, ahli medis, sudah ada yang wafat dan seterusnya. Tapi kita masih aja nekat. Itu kan berarti kita mempersulit saudara kita juga, sesama muslim juga di antara tenaga medis. Ada yang muslim, banyak yang muslim bahkan. Yang mereka bahkan nggak bisa pulang ke rumah mereka. Mereka harus pulang ke hotel karena
diisolasi dan seterusnya, nggak boleh berjumpa, atau bahkan ada yang diusir oleh tetangganya. Allahu Akbar. Jadi kita melakukan hal ini bukan semata-mata karena kita khawatir mengenai diri kita sendiri, tidak. Bisa jadi kita nanti khawatir mengenai orang lain, atau kemudian makin menambah banyaknya jumlah pasien, yang itu akhirnya memperberat kinerjanya para tenaga medis. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan. Jadi jangan kemudian kita merasa egois gitu ya. Nah, jangan. Jadi para ulama telah nasihatkan tentang hal ini. Nah, ini terkait saum fi safar. Kita tambahkan satu hadis ya. Hadis al-haditsus sadisu wa tis'una ba'dal mi'ah, hadis ke-196. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa bulan Ramadan, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan saya tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau punya hutang puasa, sebagaimana kaum wanita mungkin karena haid ya punya hutang puasa. Nah, karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan juga begitu menjaganya Aisyah radhiyallahu anha terhadap keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan pembayaran puasa atau qada puasa Ramadannya sampai di bulan Sya'ban. Kenapa kok diakhirkan di bulan Sya'ban? Karena di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Sehingga itu menjadi kesempatan bagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Nah, di dalam hadis ini terdapat faedah ya bahwa aslinya, hukum aslinya mengqadha puasa Ramadan ya disegerakan. Ya. Hukum aslinya di dalam mengqadha ibadah fardu, ya termasuk di sini adalah Ramadan, ya, bagi orang yang mempunyai tanggungan adalah disegerakan. Al-faur, segera dibayar. Kecuali ada uzur atau ada sebab-sebab. Seperti yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu boleh. Boleh mengakhirkan qada Ramadan kalau memang ada uzur seperti disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tentu tidak ada keraguan bahwa yang paling utama disegerakan. Maka tadi al-aslu fi qada siyam Ramadan al-fawr. Hukum aslinya disegerakan. Tetapi dia boleh diakhirkan karena apa? Karena ada uzur tadi ya. Karena ada uzur. Ya. Dan tidak boleh tanpa uzur mengakhirkan qada Ramadan sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Ya. Jadi kalau tidak ada uzur, ingatin, kalau tidak ada uzur, ya dia tidak boleh mengundurnya sampai kepada Ramadan selanjutnya. Kalau tidak ada uzur, nggak boleh. Tapi kalau ada uzur boleh. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang itu ternyata belum bayar puasa Ramadan sampai datang Ramadan? Yang apa? Yang selanjutnya. Para ulama berbeda pandangan. Bahwa di antara mereka, di antara para ulama ada yang mengatakan wajib bayar kafarat bagi orang yang mengakhirkan pembayaran qada Ramadan sampai masuk bulan Ramadan yang selanjutnya tanpa ada uzur. Ya, ini mazhabnya Hanabilah. Mazhabnya para ulama Hambali, ya dia apa? Dia tidak ada uzur diakhirkan sampai datang Ramadan selanjutnya, wajib dia membayar kafarat dan juga tetap wajib dia mengqadanya. Lagi ada pun para ulama yang lain katakan dia cukup mengqadanya saja dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengakhir-akhirkan pembayaran puasa Ramadannya tanpa ada uzur. Nah, dan di dalamnya juga terdapat faedah bagaimana
Begitu Aisyah radhiyallahu anha sangat memperhatikan ya urusan-urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk ya urusan-urusan internal ya, termasuk kebutuhannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya ya kebutuhan untuk yang tidak bisa disertai dengan berpuasa, yaitu misalnya untuk jima dan seterusnya. Dan ini sekaligus bukti bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sangat berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, wallahu taala a'la wa a'lam. Naam, kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan malam hari ini. Dan kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana agak lupa kemarin. Apakah Imam Syafi'i rahimahullah juga berpendapat bolehkan jima di siang Ramadan? Saat yang bersangkutan banget sadar karena lupa, begitu sadar karena lupa, langsung berhenti, dibolehkan langsung puasa lagi tanpa qadha dan tanpa kafarat. Namun jika dilakukan dengan sadar sampai selesai, bagaimana pendapat para imam? Apakah cukup kafarat saja dengan tanpa diqadha puasanya atau wajib qadha dan bayar kafarat? Nah, itu kemarin itu yang kita bahas itu yang lupa ya. Jadi itu pendapat mayoritas para ulama, kalau memang betul-betul dia lupa, ya maka apa? Ya dia ketika tersadar ya berhenti lalu kemudian mandi lalu dia lanjutkan puasanya. Tapi kalau dia sadar dan dia lanjutkan, dia bayar kafarat dan dia wajib qadha juga puasanya. Ya dia wajib qadha dan bayar kafarat juga. Begitu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila seorang mendatangi istrinya yang berada di daerah dalam hal ini di Cianjur? Apakah boleh terus dengan menggantinya di bulan yang lain? Dan bagaimana juga tentang salatnya? Apakah boleh diqashar juga? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya berbeda ya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu dia dari Jakarta safar ke Cianjur. Nah, kalau yang di pertanyaan yang ini, istrinya tinggalnya di Cianjur. Ya, begitu. Nah, ini sebagian para ulama katakan kalau kasusnya seperti ini, kalau dia ke Cianjur, ya itu berarti dia ke rumah yang keduanya, bukan safar. Yang safar di perjalanannya aja. Ketika sampai ya, berarti dia sudah mukim di situ, karena dia ada istri di situ. Dan dia tidak boleh juga qashar karena dia ada istrinya di situ. Jadi bukan safar dia hitungannya ya, karena ada ahlinya, ada keluarganya, ada istrinya di situ. Nah, begitu. Jadi berbeda dengan kasus yang kemarin. Kalau yang kemarin kan menyengaja safar berdua dari Jakarta ke Cianjur. Kalau yang ini, istrinya di Cianjur, dia datangi ke sana, itu berarti sampai di sana dia sudah nggak safar lagi. Dia di perjalanan, dia berbuka boleh. Sampai di Cianjur, dia berbuka boleh. Tapi kalau dia mau mendatangi istrinya, kan istrinya lagi puasa fardu, nggak boleh. Dan sholatnya juga tidak dikosor. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kenapa kok ini yang ditanyain Cianjur dua-duanya? Ini memang ada janjian ini ya. Antara penanya pertama dan kedua. Yang kemarin nanyain Cianjur, yang ini juga Cianjur. La ilaha illallah. Ada masalah apa dengan Cianjur? Naam. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu sehat walafiat, amin. Dan begitu juga yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang safar yang boleh bawa ke puasa, tolak ukurnya bagaimana dari sisi waktu, berapa lama, dan jaraknya berapa jauh? Syukran. Sebagian para ulama itu memberikan batas perjalanan berapa, ada yang menyebutkan 80 kilometer, ya, 80 minimal 80 kilometer perjalanan, itu ya. Ya kalau sekarang nggak bisa berapa lama, karena kadang kendaraan orang jadi berbeda-beda. Yang jelas, kalau dia safar, yaitu maka betul-betul itu safar, ya itu boleh dia diperkenankan untuk melakukan. Imma dia tetap berpuasa karena memang dia merasa punya kemampuan, wa imma dia berbuka kalau memang dia tidak mampu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hadis, man fattara shay'an kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang puasa, tetapi tidak berkurang pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Apakah orang yang tidak puasa juga mendapatkan keutamaannya?
apakah orang yang nggak puasa juga dapatkan keutamaannya? Dan begitu juga orang yang puasa, apakah dapat 2 pahala puasa? Jadi begini ya, pertama makna hadis ini adalah orang yang memberi makan untuk berbuka orang yang puasa, dia mendapatkan seperti pahala puasa. Dianya sendiri tentu puasa dong. Ketika tidak ada halangan, tidak ada udzur, dianya sendiri harus puasa. Jadi tidak difahami bahwa karena udah kasih makan orang puasa, kan saya dapat pahala seperti orang puasa, jadi saya nggak usah puasa. Ya nggak begitu. Ini pemahaman yang keliru jelas kalau difahami seperti itu jelas keliru ya. Nggak benar. Jadi dia puasa, dan itu adalah kewajiban yang harus dia lakukan. Lalu dengan dia memberi makan orang yang puasa, dia dapat tambahan pahala lagi. Seperti orang yang puasa. Tambahan pahala. Tapi kalau orang itu menyengaja tidak berpuasa, kasih makan orang yang puasa, ya dia ngelanggar yang fardu. Memberi makan orang yang puasa hukumnya sunnah. Melaksanakan puasa Ramadan hukumnya wajib. Begitu ya. Nah ini anjuran agar supaya orang yang sedang berpuasa menambah pahala bagi dirinya. Dengan cara memberi makan orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang puasa selain Ramadan karena hajat duniawi, seperti dimudahkan dalam ujian dan sebagainya, barakallahu fikum. Ya, kalau sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini kita puasa karena Allah dan seterusnya. Nah, kalau ada hadis menjelaskan siapa orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan keutamaan begini, nah itu baru boleh. Tapi kalau dia bikin sendiri maksudnya adalah hajat duniawi semata, seperti mudahkan dalam ujian, maka yang dia perbuat sesuai dengan niatnya, yang dia dapat cuma itu saja. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Ya, seseorang mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Gitu ya, kalau dia hanya niatnya semata-mata untuk duniawi saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mendengar ada yang mengajukan untuk mengeluarkan fatwa kepada MUI agar MUI tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan dikarenakan ada wabah. Ya itu cuman ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sarannya orang yang tidak berilmu ya. Bagaimana kemudian mau dihilangkan? Yang ada uzur aja yang kemudian diberi keringanan. Nggak semuanya. Apalagi puasanya yang dihilangkan. Nggak ada ini. Tidak benar. Itu orang yang nggak berilmu bicara ya repot. Dan juga MUI nggak boleh menetapkan fatwa berdasarkan pesanan dan permintaan orang yang nggak berilmu seperti itu. Nggak diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pekerja berat sepanjang tahun yang nggak mungkin ada kemampuan untuk berpuasa dikarenakan dibutuhkan kekuatan tenaga saat mereka mencari nafkah, misal tukang beca, tukang pikul di pasar, atau pergudangan. Bagaimana cara membayar puasa Ustaz? Hidupnya dengan kondisi fakir miskin sehingga juga nggak mampu bayar fidyah. Jazakallah khairan. Puasa ya, akhi. Puasa tetap. Ya, puasa tetap. Jadi kalau dia kerja dalam keadaan puasa lalu dia sakit, nah, dengan sakitnya itu baru dia diberi uzur untuk tidak puasa dan dia membayar di hari yang lain. Tidak ada fidyah, tidak ada. Ada belum dapat fatwa para ulama yang membolehkan tentang hal ini. Jadi kita pun jangan bermudah-mudah. Ya udah nggak usah puasa, nggak usah bayar fidyah. Nauzubillah, berarti nggak ada kewajiban apa-apa dia. Ya, nggak bisa begitu. Tetap hukum mengatakan bahwa dia tetap wajib berpuasa. Dia sakit, diberi keringanan, nanti bayar di hari yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada orang tahun ini berhalangan puasa? Ya kenapa sebabnya berhalangannya? Ya otomatis dia harus mengkodok selesai Ramadan. Tapi sampai masuk Ramadan tahun depan, dia belum sempat mengkodok sehingga masih ada utang yang belum terbayar sampai di Ramadan lagi. Iya kenapa sebabnya dia nggak bisa? Apa uzurnya? Apakah dia hanya mengkodok saja atau kodok plus kafarat? Ada uzurnya nggak tadi? Ya, ada uzur nggak? Begitu. Ya kalau tidak ada uzur dia kenapa dia begitu? Ya kalau tidak ada uzur, kenapa dia undur-undur? Ya dia harus tetap mengkodok itu tetap, dan sebagian para ulama tadi mengatakan harus bayar kafarat.
Kalau tidak ada uzur, dia mengundur-undurnya tidak ada uzur. Bagaimana hukum orang yang sengaja nggak puasa karena malas? Apakah dia hanya qada saja atau qada plus kafarat? Dan ini juga sama, para ulama juga ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sebagian mereka katakan ya dia harus qada dan kafarat, dia harus taubat juga. Ada sebagian mereka yang katakan begitu. Karena apa? Nggak boleh orang ini malas-malasan puasa. Ya, tidak boleh dia malas-malas puasa. Dan bahkan sebagian para ulama katakan orang yang sengaja nggak puasa karena malas, dia nggak bisa qada. Ya, wallahu a'lam, ada sebagian para ulama yang mengatakan dia nggak bisa qada. Dia harus taubat sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi. Dia tidak harus qada, dia tidak harus kafarat, tapi dia harus bertobat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Tahun 2003 ada kecelakaan motor lumayan fatal sehingga tidak bisa berpuasa ketika Ramadan dan pemulihannya cukup lama. Sehingga sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya masih belum bisa berpuasa dan belum juga bisa puasa Ramadan berikutnya tersebut. Setelah itu sudah lupa berapa hari puasa yang sudah bersama saya menyikapi hal seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya tetap harus bayar puasa yang kita ingat. Ya, masa nggak ingat kan? Antum kecelakaan, sakit. Ya, tentu bisa tanya ke keluarga sakitnya berapa lama, ya kan? Begitu. Untuk bisa tanya. Assalamualaikum Ustaz. Jika sampai puasa berikutnya belum bayar qada, apakah puasa yang diqada setelah Ramadan berikutnya menggunakan bayar kafarat? Ya tadi, ini dia nggak bayarnya sampai Ramadan berikutnya, ada uzur apa enggak? Kalau ada uzur, dia cukup qada aja. Kalau enggak ada, sebagian para ulama tambahkan dengan kafarat. Itu yang jadi kata kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ikhwan, apakah dapat melakukan salat isyraq di rumah karena kondisi ke masjid dilarang? Dan bagi akhwat yang mau harus salat di rumah, bolehkah salat isyraq di rumah? Dan waktunya apakah 15 menit setelah terbit matahari ataukah di waktu duha setelah matahari agak tinggi? Saat anak unta mulai kepanasan, jazakallahu khairan. Ya boleh di rumah, sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz. Bagi perempuan boleh di rumah, bagi laki-laki yang dalam kondisi seperti ini boleh di rumah. Dan waktunya 15 menit setelah matahari terbit. Itu waktunya. Adapun waktu duha yang saat anak unta mulai kepanasan, itu waktu utama. Nah, itu sudah agak siang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika siang hari pada waktu puasa mimpi basah dalam keadaan setengah sadar, apakah puasanya batal? Ini kemarin kita sudah bahas ini. Ya, ini yang bertanya ini sepertinya ikut kajian yang kemarin malam. Ya. Ini pakai namanya nama yang bukan nama aslinya ya. Ya, Anda berharap kepada antum ya, pakai nama aslinya. Tidak usah pakai nama samaran-samaran dan seterusnya, pakai nama aslinya. Gitu ya. Jadi orang yang mimpi ihtilam di siang hari, dia mau setengah sadar apa itu gak ada urusan, mimpi pokoknya. Ya dia mandi lalu puasanya lanjut. Bila pekerjaan berat di pabrik dan panas, apa boleh tidak puasa atau sebaiknya meninggalkan pekerjaan tadi? Dia tetap bekerja, tetap dia berpuasa, gitu ya. Dan Dan kalau dia sakit, dia boleh mengambil keringanan dengan tidak berpuasa. Ya kalau memang itu bisa cari pekerjaan lain, alhamdulillah cari yang lain. Tapi kan nggak semua seperti itu. Ya, tidak semua seperti itu. Tetapi wallahu a'lam kita dapati sebagian ikhwah itu ya, sebagian ikhwah itu mereka tetap bekerja dalam keadaan panas dan seterusnya. Tetap. Kita dapati ada sebagian ikhwah begitu dan mereka puasa tetap. Alhamdulillah bisa. Ya kecuali tadi sakit maka dia diberi uzur tidak puasa. Barakallahu fikum Ustaz. Apa bentuk kafarat bagi yang lalai mengqadha puasa tanpa uzur itu tadi? Itu kafaratnya tadi 1 mud ya. Dia memberi makan 1 mud setiap 1 hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau 10 hari ya 10 mud. Nah.
Jika seseorang lupa niat untuk puasa di suatu hari, tidak terbetik keinginan puasa ataupun terucap kata-kata yang mengindikasikan akan puasa hingga 12 lewat subuh, bagaimana status puasanya sementara puasa Ramadan puasa wajib? Apakah diqadha lepas Ramadan? Apakah berarti jika puasa dia tidak sah, dia tidak berdosa apabila dia berbuka sepanjang hari secara sembunyi-sembunyi tentunya. Dia tetap harus tidak makan, nggak minum sepanjang hari, dan juga tetap mengqadhanya di hari yang lain. Ya, jadi dia tetap harus tidak makan, tidak minum, ya, sepanjang hari itu, dan dia mengqadhanya di hari yang lain. Apa hukum kita memberi kepada pegawai kita yang janda anak 3? Bolehkah kita tidak mengatakan kepada pegawai kita bahwa pemberian kita adalah zakat? Enggak apa-apa, enggak mesti bicara. Kalau memang dia termasuk mustahik yang berhak menerima zakat karena dia fakir, miskin, dan seterusnya, maka boleh kita berikan, dan dia tidak termasuk orang yang menjadi tanggungan wajib bagi kita, berbeda dengan budak, ya. Kalau pekerja kan lain, karena memang pekerja itu orang yang terikat dengan akad sewa, ya, kita menyewa keahliannya. Boleh, nggak disebutkan nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Kalau nazar ketika dulu waktu pacaran dan menazar jika bisa sampai pelaminan bernazar puasa 2 pekan. Apakah wajib hukumnya? Nah, ini ngapain pacaran-pacaran juga ini masalahnya. Mungkin dulu waktu belum ngerti, ya. Ya, ini ngawur ini, ya, orang pacaran nazar-nazar ini ngawur ini, kayak seperti menetapkan bagi Allah Rabbul Alamin sesuatu. Kalau enggak, ya enggak. Orang mau puasa saja harus sampai ke pelaminan dulu. Ini enggak diperkenankan yang seperti ini. Ya, ini enggak diperbolehkan. Enggak boleh sembarangan nazar seperti ini, enggak diperkenankan. Tapi kalau memang sudah terucap, maka dia harus melaksanakannya. Ya, dia harus melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang terkena COVID-19. Saat dites positif, orang tersebut tidak menunjukkan gejala dan kondisi tubuhnya bugar, tidak sakit. Bagaimana hukum puasanya? Dia positif COVID tapi kondisi tubuhnya terlihat sehat. Kalau dia dibolehkan tidak puasa sampai kapan? Dia memiliki uzur tersebut. Syukran Ustaz. Ya, kalau memang ternyata dia dinyatakan mampu berpuasa oleh dokter, ya silakan dia berpuasa. Gitu aja. Tanya ke dokter. Ya, dalam kondisi seperti itu dia mampu, boleh nggak berpuasa dong? Boleh, ya sudah boleh, silahkan dia berpuasa. Kalau tidak boleh, tanya juga dokter. Apa alasannya dan sampai batas waktu kapan dia nggak puasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat belum hijrah, masa muda nggak pernah puasa dan salat dikarenakan salah bulan. Setelah usia 40 tahun baru sadar dan kenal Islam. Bagaimana cara membayar salat dan puasa? Jazakallahu khairan. Tadi kita sudah katakan bahwa ya orang-orang yang meninggalkan ini karena malas, ya nggak ada qadanya. Karena malas nggak ada qadanya. Dia wajib bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah Rabbul Alamin, tidak mengulanginya dan memperbanyak amal saleh, amal kebaikan. Semoga Allah Rabbul Alamin ampuni. Mungkin maksud beliau, bagaimana jika memberi makan orang puasa itu adalah orang yang sedang tidak puasa seperti wanita yang sedang haid atau nifas, apakah dia juga tetap mendapatkan pahala puasa orang yang telah diberi makan? Iya, berdasarkan keumuman hadis. Kan dia nggak puasanya bukan karena sebab kemauannya sendiri. Ya, jadi itu adalah keutamaan ya, itu amalan sunnah. Itu adalah amalan sunnah. Jadi mau yang wanita yang haid, wanita yang nifas, yang kasih sedekah, nggak masalah itu. Dia tetap mendapatkan keutamaan itu. Karena tidak ada syarat itu. Ya, tidak ada syarat Maka pertanyaan hendaknya antum bertanya jelas gitu ya. Gitu. Pertanyaan itu jelas. Orang nggak puasa karena apa sebabnya? Jadi pertanyaan biar jelas. Al-jawab yatba soal. Jawaban itu diikutin soalnya. Soalnya
umum ya, jadi jawabannya umum. Gitu. Tetap mendapatkan pahala. Jadi nggak ada syarat orang yang kasih makan orang puasa, dia dapat pahala orang puasa itu kalau dia sendiri puasa, nggak ada syarat itu. Karena ini bagian amalan sunnah, kayak sedekah aja. Tapi pahalanya menjadi lebih utama disebabkan karena hal itu. Karena di bulan Ramadan dan bagi orang yang berpuasa. Apakah mu'alaf yang kaya masih berhak menerima zakat Ustaz? Tapi itu dikembalikan kepada ulil amr ya. Ketetapan dari ulil amr. Nanti ulil amr yang menimbang maslahatnya. Sebagaimana di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, para mu'allaf itu mereka sudah tidak diberikan lagi jatah zakat oleh Khalifah Umar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.